Selamat pagi saudara-saudara, sebelum kita memulai membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang apapun. Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami rindu untuk membaca Alkitab Tuhan, untuk melandasi hidup kami dengan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sion tempat Tuhan, nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang pertiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu. Engkau serta tabur kekuatan-Mu, biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang Kau kasihi. Oleh karena Daud, hamba-Mu, janganlah Engkau menolak orang yang Kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kedudukannya di atas tatamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tatamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Panggilan untuk memuji Tuhan. Nyanyian ziarah. Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu Manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus,
Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang hatinya mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan mengagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiar firman Tuhan dan makin berkuasa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, sehingga kami dapat membaca Alkitab-Mu Tuhan. Mari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami selalu bersyukur atas apapun Tuhan berikan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Hidup kami akan senantiasa berkecukupan di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.